Balik lagi ke channel Rizky the Blue. Dan kali ini Mas Blue berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya, yang dimana keluarganya memegang teguh tradisi kejawen. Banyak kisah mistis dan juga kisah santet yang berada di keluarga ini. Ingin tahu bagaimana selengkapnya? Yuk kita langsung mulai aja videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama saya Mas Blue di channel Rizky the Blue. Oke. Nah, sekarang kayak request teman-teman kemarin banyak feedback positif ketika saya bikin konten misteri ya. Ini lagi ada narasumber baru, tetangga sendiri ya, teman saya dari kecil ya, Mas Dionisius Wahyu Anggoro. Bener nggak? Masih hafal namanya. Teman lain kecil ya. Jadi Mas Dion ini keluarganya berdarah seni, khususnya kesenian dari Jawa. Benar. Ya, benar, kesenian dari Jawa. Entah itu tari atau dan dari orang tua Mas Dion turun temurun ya Mas ya. Iya. Turun temurun dari kakeknya Mas Dion, bapaknya turun temurun memegang teguh tari khususnya dari Jawa, dan dia juga ada tradisi kejawennya juga. Nah, gitu. Kalau teman-teman dalam benaknya kejawen itu seperti apa sih? Nah, mungkin ada yang keris atau mungkin ada yang tradisi Jawa yang masih dipegang teguh sampai sekarang, tapi sayangnya Mas Dion udah nggak mau mewarisi tradisi itu. Maksudnya berhenti sampai bapaknya saja ya. Jadi yang di rumah ini ada benda-benda pusaka peninggalan dari eyangnya dulu. Dari eyangnya dulu, cuma Mas Dion udah lepas tangan ya. Udah nggak mau, mungkin karena era milenial terus Mas Dion nggak mau. Ya, nggak mau mengurusi atau gimana seperti itu. Tapi di rumah ini banyak kejadian-kejadian aneh ya, kejadian aneh. Mulai saya dari kecil di sini tuh saya pernah diperlihatkan oleh bapaknya Mas Dion, Bapak Joko waktu itu, sebuah keris ya, keris biasa ya. Saya pegang keris biasa, tapi yang anehnya itu sebuah keris, bayangin aja ya, bapaknya Mas Dion tuh jongkok di atas kerisnya. Jadi kerisnya ditaruh di bawah berdiri, dan bapaknya Mas Dion tuh jongkok di atas keris dan diencot-encot itu kerisnya, dibuat lompat-lompat gini, nggak nekuk sama sekali. Coba sebatang besi kalau berdirikan dengan bobot mungkin lebih dari 60 kilo ya, itu pasti bengkok. Apalagi diencot-encot itu kerisnya, jadi kerisnya itu ditancap ke bukan tanah tapi di lantai biasa, terus berdiri waktu bisa stabil itu, dan diencot-encot kerisnya nggak apa-apa. Dan waktu mau ngembaliin ke gagang ya, masuk ke sarungnya itu nggak diambil biasa, jadi kayak ada terbangnya sendiri kayak sulap itu, set, langsung dimasukin. Itu masih ada nggak kerisnya Mas? Masih ada kayaknya, masih ada. Masih ada? Oke. Nanti tak liatin keris-kerisnya Mas Dion itu Banyak tombak. Banyak kerisnya, tombak banyak. Masih sering Mas Dion dirawat dah? Kalau untuk dirawatnya sih masih kasih minyak. Masih minyak. Terus Di dalamnya apa, di mana? Dalamnya sih minyak. Kalau luarnya paling kalau dari besi atau kuningan braso. Di braso tuh. Maksudnya di casingnya tuh ya. Oh, casing. Namanya apa sih Jawa? Kalau bahasa Jawanya rongko. Rongko ya. Kalau bahasa nasionalnya casing teman-teman ya. Oke. Terus nih Mas Dion, teman-teman pengen tahu nih, ada cerita apa sih menarik, apa pengalaman mistis apa yang pernah dialami di rumah ini? Kalau sering sih aku. Kebetulan kan aku stay-nya di Solo. Nah, jadi kamarku di sini dulu sampai sekarang jarang dipakai. Nah, karena pandemi ini terus aku pulang, aku beres-beres kamar. Kalau lihat secara langsung belum pernah. Kalau lihat secara langsung belum pernah. Kalau gangguan kayak lemari pusakanya gerak sendiri, terus bunyi-bunyian, lempar, segala macam sering. Yang kayak main gamelan itu ada? Kalau main gamelan nggak ada. Ada. Karena di sini nggak ada gamelan kan. Ya, kerisnya itu memang ada salah satu, kan dari sekian banyak itu ada salah satu yang katanya yang itu pernah buat nusuk orang. Jadi bunuh atau cuma nusuk? Bunuh orang, kerisnya itu buat bunuh. Karena itu udah dari zaman dulu banget. Jadi turun temurun dari keluarga ke keluarga. Nah itu terus mbakku dikasih itu. Nah, terus di
dikasihin ke rumah sini. Nah, dikasih rumah sini, selama Chris itu di sini, rumahnya itu kayak nggak aman. Panas gitu. Suasananya panas. Kayak contohnya itu suasana keluarganya nggak enak. Iya. Terus apa ya, segala macam lah banyak. Terus Chrisnya itu kebetulan omku juga orang Blitar. Nah, terus akhirnya dikasihin ke dia. Nah, setelah dikasihin ke dia, Chrisnya juga nggak mau di rumahnya. Akhirnya ditimbun, dipendem, dikubur kan? Dikubur. Keris itu dikubur. Terus mau diambil lagi, mau dikasihin orang, Chrisnya udah nggak ada. Udah hilang. Kemana nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah itu pernah ada cerita juga tuh katanya punya keris 2, terus yang satu dikasih ke siapa, yang satu kasih siapa, terus balik lagi. Bisa. Kalau kata bapakku sih, keris tuh cocok-cocokan sama orangnya. Seumpamanya kamu punya keris, kamu beli keris, tapi dia kalau emang nggak cocok sama kamu, mungkin bisa kamu kasihin ke orang, mungkin juga bisa ada orang yang mau beli gitu, dan kamu mau, biasanya begitu. Nah, kebanyakan yang keris di sini itu nggak beli, Dikasih orang. dikasih. Nah, mungkin itu yang memicu isinya tuh. Kodam dalam kerisnya. Nah, gitu. kodam. Nah. Itu pengalaman apa sih waktu kerisnya mungkin gerak-gerak atau gimana tuh? Aku dari Solo, Iya. Pulang ke Semarang, beres-beres kamar sebentar, mau tidur, pintu dibuka, sekitar jam 1 itu aku baru banget dari Solo. Kok ada kayak suara ini, nah kayak gitu. Dok. Sering banget. Terus Itu di lemari apa di kayu apa di tembok seperti itu? di lemari. Di lemari. Kan kalau lemari ada kacanya kayak getaran dari kaca. Nah kayak gitu. Terus aku buka pintu, lihat nggak ada apa-apa, biarin. Terus tidur lagi main handphone. Itu terus-terusan. Yang tadinya cuma duduk. Terus aku buka pintu, terus lihat pas banget lihat handphone, terus begini, lemarinya tuh begini. Nggak jatuh tapi lemari nggak jatuh. Langsung berhenti. Itu lemari nggak jatuh? Nggak. Benar-benar nggak jatuh? Nggak. Cuma kayak goyang ke depan. Itu paling goyang kecil paling, enggak gitu? Enggak, gerak. Terus apa yang dilakukan? Ya langsung turun, nggak berani di sini. Soalnya yang pertama aku nggak tahu tentang hal seperti itu, daripada resiko, ya kan mending aku ngejauh aja. Terus ada nggak kisah-kisah itu? Dulu kan pernah ada ya, kakaknya Mas Dian meninggal tuh Mbak Wiwit dulu. Kan dulu ada kejadian di sini, teman-teman waktu saya kecil itu kakaknya Mas Dian tuh cantik model gitu ya. Paling cantik tuh kakaknya Mas Dian di sekampung, Mbak Wiwit namanya. Dan Mbak Wiwit itu meninggal dalam posisi di atas motor ya. Pas banget. Sedikit cerita, pokoknya dia kamarnya di atas sebelahku, terus kena serangan asma, dia masih bisa sempat turun, terus dilarikan ke rumah sakit. Bapak yang bawa motor, Mawiyit di tengah, ibu di belakang. Udah ini ada mas di perjalanan sampai saya itu dengar cerita ya kan, apa kakinya sampai berdarah-darah karena seret di aspal itu ya. Tapi Mbak Wiwit ini beneran model tinggi orangnya teman-teman ya. Jadi cantik, tinggi. Waktu meninggalnya itu kasihan banget. Saya sempat sedih soalnya baik hati orangnya. Mbak Wiwit cantik, cuma ya itu nggak sombong lah kalau itu. Terus ada nggak firasat waktu itu apa atau gimana ceritanya? Kalau itu nggak ada, kalau malah sebelum itu, kakak pernah mati suri itu. Siapa yang mati suri siapa? Mbak Wiwit. Mbak Wiwit mati suri. Terus dia umur sekitar SD kelas 6 mungkin, SD kelas 6 meninggal karena asma. Terus SD kelas 6 pernah meninggal karena asma. Udah dibawa ke gereja, udah didoain. Di tengah-tengah kita semua pada doa, bangun. Dia cuma bilang, saya lapar. Masa? Wah, so creepy itu. Saya lapar. Kalau gimana oh ya Mas Dion ini penganut agama Kristen ya Mas ya? Ya. Katolik. Nah, Katolik gitu teman-teman. Biasanya kalau teman-teman tahu orang Kejawi biasanya orang Islam ya, tapi nggak semua orang Islam
menganut kejawen ya, tapi contohnya kayak Mas Dion ini Katolik ya, Mas Dion Katolik dan dia juga menganut tradisi kejawen. Nah, itu jadi ada hubungannya dengan hal-hal mistis, nggak selalu konotasinya dengan orang Islam, tapi agama lain pun bisa. Iya. Ya. Nah, terus ini cerita yang menarik tadi Mas, itu Mas Dion udah lahir belum waktu Mbak Pipin meninggal? Udah lahir ya? Udah lahir, terus udah masih kecil. Di rumah ini udah ini ya? Udah. Oh gitu, berarti udah meninggal, divonis meninggal sama dokter? Udah. Berapa jam kira-kira? Ya sekitar 2 jam, 3 jam udah pemberkatan kan, bangun. Dia tadi cuma bilang, saya lapar, terus lihat. Waktu di rumah sakit sampai rumah tuh berapa jam? Wah, nggak lama itu, nggak lama. Pokoknya dari rumah sakit ke rumah? Oh ya, mungkin sekitar setengah jam kali kan, cuma di Danu Broto. Terus setelah bangun bilang lapar, terus dia cerita, aku tadi lihat bapak ibu tuh nangis, kenapa? Aku nggak ngerti kok tahu nyampe sini. Nggak cerita pengalamannya waktu itu di mana itu nggak tahu? Nggak tahu. Setelah itu kelas 6 SD umur berapa ya? Punya kelas 6 SD sampai dia ke SMA nggak ada gejala apa-apa sampai pokoknya umur 21 tahun pulang kerja itu baru kambuh lagi ya semuanya. Ya. Tapi itu dipastiin meninggal beneran ya? Udah, kalau yang lain udah meninggal bener. Kalau yang waktu terakhir yang waktu SD itu Mas, udah di gereja di Santa Maria di gereja, terus udah di tengah-tengah itu. Maksudnya kan orang kayak di TV-TV ya, kalau orang meninggal Kristen itu kan petinya taruh di depan tengah itu pada doain gitu. Terus bangun. Itu petinya posisi buka gitu ya? Masih dibuka, belum ditutup. Dibuka terus bangun. Udah pakai udah dandan tuh. Udah. Bisa ya udah. Terus tahu puasa tuh udah. Bangun, reaksi orang-orang gereja gimana? Ya pada takut. Lari ya? Ya takut, maksudnya takutnya bukan lari tapi kaget tuh. Kok bangun? Terus ibu langsung nyamperin gitu loh. Semua pulang udah. Itu kalau misalnya keluarga kita mati suri, kita senang teman-teman ya. Mati suri, mati terus hidup lagi, kita senang ya. Kalau keluarganya nggak merepotkan ya. kalau merepotkan malah doain biar cepat mati. Oh jadi gitu. Kalau misalnya kayak gini, orang tua malah justru senang bahagia kalau anaknya bisa hidup lagi gitu. Ya, tapi katanya kalau orang yang mati suri itu umurnya nggak akan lama lagi. Katanya. Tapi, orang yang pernah mati suri umurnya nggak akan lama lagi. Katanya, tapi aku nggak tahu. Itu kelas 6 SD sampai 21 tahun kan juga terlalu panjang. Terus apa namanya Mas? Ini kalau tadi ya dari umur kelas 6 SD itu ya, sampai berapa umur 21, berarti berjarak berapa tahun itu? Ya mungkin sekitar, berarti berapa ya, mungkin sekitar 10 tahun kayaknya. 10 tahun ada lah. 21 kan lepas SMA kan, lepas SMA kuliah. Udah kuliah selesai. Terus ini apa namanya, setelah kematian itu ada nggak tanda-tanda? Kalau tanda-tanda nggak ada sih, cuman omku datang terus bilang udah, itu yang selesai meninggal ya, meninggal beneran terus datang, dibawa ke rumah, doa segala macam. Omku datang, suatu jenazah mau ditaruh ambulans, mau dimakamkan. Omku bilang tuh di atas, mbakku sendiri itu di atas, katanya sebelah kanan sama sebelah kiri ada kayak peri gitu loh, malaikat, tepatnya malaikat. Naik tangga, semakin jauh semakin hilang, katanya gitu. Karena aku nggak bisa lihat ya, aku cuma bisa ceritain. Jadi itu cerita dari Mas Dion ini. Nanti masih ada cerita lagi dari Mas Dion ya. 2 cerita lagi nanti saya akan sambung ke video selanjutnya. Nanti Mas Dion akan coba jelasin salah satu apa mungkin 2 keris apa ya? Boleh nggak apa-apa. Ya, 2 keris. 2 keris dan nanti juga pengalamannya Mas Dion waktu sekolah di ISI. Ya, ISI Surakarta. Institut Seni Surakarta. Ya, itu ada gong besar yang gongnya itu bisa bunyi sendiri. Nah itu kalau di kampus sering aku. Ya. Sering banget. Penasaran dengan ceritanya gimana? Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Teman-teman terima kasih sudah menonton sampai akhir ini ya. Yang baru mampir silahkan cek video yang lain yang ada di YouTube-nya Mas Blo dan juga subscribe lagi
share cerita ini ke teman kalian dan semoga cerita ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.